Oke, selamat siang viewer. Ini ada review Suzuki Swift GTT ya, tipe GTT tahun 2010. GT3, tipe GT3 luar biasa, untuk cat masih ori ini ya, ciri khas dengan grill yang unik seperti tawon, dengan lampu ini sudah kristal, program sudah menggunakan list, dilengkapi dengan LED lampu LED ya. Terus ini untuk pelek sudah custom menggunakan ring 16 ya. Ini sudah menggunakan ring 16 dengan ban 155/50. Kalau standarnya adalah ring 15. Pintu ini udah menggunakan sistem handle tarik ya, dengan yang belakang dengan fitur spoiler cukup manis. Ini sudah menggunakan wiper belakang aerodinamis. Tampilan belakang lampunya sudah menggunakan LED yang rem, sementara untuk yang sennya masih menggunakan lampu sistem pijar. Untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Ini sudah menggunakan handle dengan spion electric mirror ya, electric mirror grip track ya, jadi dia sudah bisa melipat secara otomatis. Untuk tampilan, nah ini ya, bagian interior, eksterior, interior dalam. Mobil ini menggunakan matic. Ini sudah Tiptronic ya. Posisi parkir, air reverse mundur, netral, ada D3. Ini digunakan untuk speed biasa normal, terus L2 untuk di mendaki, dan L pada saat mendaki yang sangat tinggi. Terus ada settingan suhu nih. Ini ada settingan suhu AC ya. Jadi settingan suhu AC sini dingin, sini hangat. Ini untuk RPM blower. Jadi RPM blowernya ada 4 speed ya. RPM blower ada 4 speed, dan ini adalah pengaturan arah angin AC-nya ke bawah atau ke atas. Audio sudah menggunakan double din. Ini sementara kisi-kisi AC di tengah terdapat 2 buah lubang, dengan di tengahnya dilengkapi dengan tombol lampu hazard. Bagian dashboard sudah dilengkapi dengan fitur jam digital ya. Nah, ini bagian kisi-kisi AC bagian sampingnya bagus, di bagian dalamnya terlihat bentuk tawon. Sarang tawon ininya bisa diputar seperti produk-produk mobil yang sekarang. Terus untuk bagian lacinya sederhana di bagian bawah ya. Bagian door trim, pinggir, handle, central locknya udah seperti mobil yang sekarang ya. Ini sistemnya handle tuas seperti ini, lengkapi dengan fitur power window, pegangan handle, juga ada mini laci bawah, speaker audio bawaan. Bagian interior belakang dilengkapi dengan tombol handle yang dilengkapi dengan central lock. Terus seperti biasa power window-nya depan belakang, ada sistem tarikan, cuman yang belakang tidak dilengkapi dengan laci. Untuk salon yang tipe GT3 sudah dilengkapi depan dan belakang. Untuk seri yang rendahnya hanya salon di bagian depan. Untuk kabin bagian dalam ini cukup luas. Sandaran pintu headrestnya sudah dipasang di bagian belakang. Rata-rata kendaraan yang city car headrest bagian belakangnya tidak ada ya. Terus ini ada tempat minuman ya. Nah, ini unik, di bagian ini ada loket, cuman di sini ada tombol ya. Ini tombol untuk kaitan ya, unik sekali. Jadi kalau ditekan ini bisa untuk menyimpan apa barang di sini. Nah, siap. Fitur bagian belakang ini seperti tampilan Mini Cooper, spoiler standar, spoilernya dilengkapi dengan lampu LED, ada logo Suzuki, handle. Jadi ketika handle-nya ditarik, nah sini udah dilengkapi dengan hidrolik
double. Ori di bagian sweep terpasang tatakan yang sudah portable, bisa dilipat. Kalau yang lainnya tatakannya dibuat dengan jaring fleksibel. Kalau yang ini flat, dapat dilipat. Bagian bagasinya cukup luas. Ini bisa muat galon 1, 2, 3. Luas sekali, keren. Suzuki Swift 2009-2011 GT3. Pelek custom. Interior bagian driver ya sudah terlihat di tampilan power window-nya. Ini ada tombol nih untuk ke kiri, untuk ke kanan, terus dilengkapi dengan kunci locknya. Terus ini untuk menekan kunci, terus power window belakang kiri, belakang kanan, depan kiri, dan yang autonya cuman di bagian depan kiri saja. Autonya ketika satu kali tekan kaca langsung naik otomatis ataupun turun. Seperti biasa ada laci. Terus ini bagian dalamnya ada tombol lampu headlamp. Terus di sini ada tombol lampu seri. Terus headlamp. Ini ada bunyinya ya. Jadi ketika lampu seri dibunyikan, terus pintu terbuka, ini ada alarm bunyi. Jadi kecuali ini dimatikan, bunyinya hilang. Handle rem tangan. Ini dibikin flapper seperti biasa, dilengkapi dengan tombol tuas. Ya, kita coba hidupkan tampilan panel maticnya seperti apa. Ini di sistem odometernya digital, terus speedometernya maksimal sampai 180 km/jam. Untuk RPM ini angka 1 dikali dengan 1000. Jadi kalau misalkan langsam atau stasioner engine menunjukkan ke angka 1, artinya mobil hidup di putaran 1000 RPM. Kalau mobil dipacu di jalan raya nyampe angka 2, artinya dikali 1000 atau dikali 1000, jadi 2000 RPM seperti itu. Untuk bensinnya ini analog ya, tidak digital. Ini ada jarum suhu untuk analog suhu, dari C cool atau H nya hot. Ini ada kontrol matic. Kita coba dulu. Kalau untuk menyalakan mobil matic, tipsnya seperti ini. Usahakan si handle transmisi harus ke huruf P. Jadi mesin bisa dihidupkan ya, atau dalam huruf N. Jadi kalau misalkan si drive transmisinya ada di bagian D, ini mesin nggak bisa di starter. Kita coba di bagian P, apakah mesin bisa di starter. Ini tampilannya jika hidup seperti ini. Nah, seperti ini. Tombol P nya menyala, artinya ini mobil dalam keadaan parking atau parkir ya. Jadi kalau misalkan di P, ini mobil dalam keadaan parkir, artinya si 4 rodanya semuanya mengunci. Walaupun digas, RPM nya naik seperti ini, nah mobil nggak bakalan bisa maju karena semuanya sistemnya yang mengunci. Nah, kalau untuk memasukkan gigi untuk matic, di sini handle-nya hanya ada 2. Yang satu bagian gas, yang satu hanya rem. Jadi tidak ada pedal coupling. Kalau yang mengendarai matic seperti biasanya kaku, ini kaki harus ke pojokan. Ya, kita hanya bergerak dua pedal saja. Untuk menggerakkan handle transmisi, kita harus menekan rem karena ada switch. Jadi dalam keadaan rem ditekan, nah ini bisa digerakkan ke bagian R. Ini mundur. Kita cek di panelnya adalah sama, posisinya mundur ya. Di sini untuk posisi N, nah ini netral. Jadi kalau di lampu merah, saudara-saudara tanggung nih harus neken pedal. Kita cukup rem tangan di sini, tekan ke bagian N, panelnya N. Nah, kaki bisa lepas dari pedal, bisa santai kalau lampu merahnya lama seperti itu. Kalau misalkan mau maju lagi, tekan pedal rem, ditekan. Ini langsung ke bagian D drive ya, artinya D drive ini langsung ketika pedal remnya dilepas, mobil akan maju seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula yang mau belajar matic.
Kalau misalkan mau matiin, jangan lupa kasih posisi handle-nya harus di posisi P, artinya parkir ya. Seperti itu, dan mobil bisa dimatikan seperti ini. Nah, ini sudah mati. Ya, mungkin itu ulasan tentang interiornya. Untuk bagian fitur mesin, mobil ini 1500 cc ya, menggunakan jenis DOHC, artinya double overhead valve. Artinya si camshaft atau noken asnya di bagian mobil ini ada dua, untuk hisap dan buang dipasang dua. Ini terlihat kalau silinder headnya besar seperti ini pasti kendaraan jenis DOHC. Ini menggunakan hydraulic brake rem ya. Ini adalah reservoir untuk pengisian wiper, dan ini adalah jalur rem, dan ini udah menggunakan sistem ABS ya, washer, mantap. Ini adalah selang fleksibel untuk AC atau connecting hose. Baterainya udah menggunakan kring, sistem GS dengan ampere 45. Kalau yang baterai 35, lebarnya sama tapi bentuknya nyampe sini sobat, jadi nggak terlalu panjang, itu 35 ampere. Kalau yang lebih panjang ini adalah 45 ampere. Udah teknologi injection, banyak sensor. Sini adalah throttle valve-nya, terus ini ada throttle body, ini sistem pengaman arus positif, audio, terus ada fuse box. Wah, ini lengkap sekali untuk pemeriksaan fuse-nya. Ada keterangannya juga. Kalau sobat yang mati lampu apa, jangan dulu diponis bahwa lampu itu mati. Kita cek dulu di bagian sikring, kira-kira mungkin sikringnya yang putus. Untuk diagnosa, langkah pertolongan pertama pada perkiraan. Ini sistem wipernya bagus ya, menggunakan yang sistem fleksibel seperti itu. Radiatornya cukup luas, ini dari sini nih sampai sini. Jadi ini adalah tutup radiatornya, ini cukup bagus sih. Jadi mesin Swift di tahun 2011 keren, masih mulus. Belakangnya udah menggunakan sistem wing plate ya, ini tambahan. Fitur bawahnya seperti ini, sarang tawon dengan bagian atas standar aja udah keren. Suzuki Swift mirip seperti Mini Cooper sederhana dari produk Suzuki. Oke, sekian dulu, terima kasih review Suzuki Swift kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.